Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rangers MPM di seluruh Nusantara. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Andi Farabi dalam program sayangan kita Bincang Santai. Rangers MPM mempunyai anak seorang penghafal Quran adalah keinginan seluruh orang tua. Atau tidak, karena penghafal Quran diberikan Allah syafaat khusus, bisa memberikan syafaat kepada 10 orang, minimal 10 orang, dan tentunya memberikan mahkota kepada sang ayah dan bunda. Ini adalah harapan yang Masya Allah bagi setiap orang tua. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu, seorang ayah yang memiliki anak putra penghafal Quran, hafiz Quran. Beliau adalah Bapak Morisco Abu Akrom beserta ananda beliau Akrom Khairullah. Langsung aja kita sapa ya. Assalamualaikum Abu Akrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum Akrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Terima kasih nih Abu Akrom dan Ananda Akrom atas kedatangannya di program kita. Selamat datang. Sama-sama. Bagaimana nih puasanya Akrom? Alhamdulillah. Lancar ya? Udah masuk puasa berapa nih? 7 ya? Masya Allah. Pernah bolong puasanya? Nggak pernah ya? Alhamdulillah. Baik. Ayah Abu Akrom ya? Abu Akrom saya panggil Pak ya? Pak Moris ke Abu Akrom. Kemarin kan Akrom ini mengikuti THR for Hafiz yang diselenggarakan oleh Majelis Peduli Masyarakat Garut 11 yang berlokasi di Bekasi. Dan Alhamdulillah Akrom Hafiz 30 juz. Alhamdulillah. Dan Masya Allah dari panitia saya dapat informasi memuaskan sekali hasil hafalannya ya, tes hafalannya. Saya ingin ngobrol dengan Abu Akrom. Apa sih kiat-kiatnya bisa melatih Akrom menjadi seorang penghafal Quran 30 juz mungkin lagi, Masya Allah. Kalau ditanya kiat-kiat khusus ya, artinya kalau kita ingin mengharapkan sesuatu itu ya berarti kita harus kejar sesuatu itu dengan sungguh-sungguh gitu. Ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Artinya kalau kita mau menjadikan anak kita penghafal Quran, ya kita fokuskan adalah yang mendekatkan diri dengan Al-Quran gitu. Seperti dia mendengarkan murotal gitu, murotal Al-Quran ya. Tentunya dengan Al-Quran itu sendiri, dengan kitab Al-Quran itu sendiri kita bawakan. Ya Alhamdulillah semakin semakin senang mendengarkan Al-Quran, nanti lama-lama jadi hafal masuk terus kan gitu. Memfokuskan Ananda Akrom ini menjadi penghafal Quran itu di rumah, metode belajar di rumah atau di sekolah? Nah ini waktu itu awalnya Akrom sekolah di TK Islam. Salah satu TK Islam di Bekasi gitu, sekolah di TK mulai hafalan surat-surat pendek. Sama. Terus masuk kelas 1 SD di Bekasi juga, di salah satu SD sekolah Islam di Bekasi, mematangkan surat-surat pendeknya. Nah setelah itu konon saya harus pindah kerja di daerah Depok waktu itu. Saya pindah ke Depok, saya boyong semua keluarga Pak. Otomatis aku pindah. Sekolahnya pindah. Baru 1 bulan masuk, saya ditugaskan lagi harus ke Medan. Ditugaskan lagi ke Medan. Di Medan saya bawa keluarga gitu. Karena masih kelas 1, Akrom kan masih belum terlalu inilah. Pindah-pindah sekolah ini kan ini agak sulit ya, maksudnya bisa merubah suasana hati juga, program belajar juga berubah. Gimana menghafal Quran yang gitu? Saya cari solusi sama istri, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, akhirnya kita dapat namanya komunitas homeschooling. Komunitas homeschooling ini kita menghafal Quran dari rumah, nanti kita store ke ustadznya lewat online. Dari situ mulai menghafal, mulai setoran tuh kita dapat komunitas itu. Udah kita tinggalkan sekolah yang di luar ya, sekolah umumnya kita tinggalkan yang di luar ya, kita fokus ke homeschooling ini. Baik, sekarang usia Akrom 12 tahun ya. 12 tahun berarti memulai di komunitas penghafal Quran itu usia berapa? Usia 8 tahunan ya. Kelas 1 kan ke SD itu kan 7 tahun ya waktu kelas 1. Terus keluar ya umur pas kelas 2 masuk kelas 2 SD umur 8 tahun baru start menghafal fokus 4 tahun berarti hafiz 30 juz. Akrom gimana? Senang jadi hafiz Quran? Alhamdulillah senang. Kenapa senang Akrom? Karena dapat pahalanya banyak. Masya Allah. Apa aja pahalanya? Boleh kamu tahu? Bisa mendapatkan pahala, nanti orang tua bisa dikasih mahkota ya? Satu huruf 10 kebaikan. Nanti kalau satu Quran banyak ya, ribuan kebaikan yang dapat dengan menghafal terus mengulang kebaikan terus insya Allah ya gitu. Apakah Akrom ini juga seperti anak-anak biasanya gadget, nonton TV, itu bagaimana? Iya, alhamdulillah ya, Akrom juga mengikuti perkembangan, artinya gitu dengan adanya teknologi. Nah itu tadi dengan kita menjadikan tujuan kita utamanya anak menjadi penghafal Quran, itu tujuan utamanya. Fasilitas-fasilitas tersebut akhirnya kita memaksimalkan juga ke hal itu, Ustaz. Seperti misalkan aku nggak buka YouTube ya, YouTube-nya masih ada buka gadget juga. Tapi mungkin TV tidak, TV masih. TV ya, alhamdulillah setelah
waktu itu saya pernah coba, Ustadz, saya pernah coba ada TV di rumah gitu, acaranya acara umum gitu. Ternyata nonton TV-nya sebentar, hafalannya hilang banyak gitu. Sebentar, jadi memang terus terang itu acara-acara yang umum ya, yang umum yang nggak ada hubungannya sama Al-Quran itu sendiri. Seperti tadi yang saya bilang, melalaikan, nggak fokus. Nah itu akhirnya malah menjadikan anak nggak maksimal dalam hal tersebut gitu. Program-program MPM seperti ini kan banyak program-program Al-Quran gitu ya, 13-11 ya. Nah program-program Al-Qurannya itu bisa belajar dari situ juga yang kayak gitu. Jadi menggunakan gadget untuk kebaikan. Kebaikan. Kalau gitu Om mulai belajar sendiri ya, belajar Quran ya. Bisa ya? Insyaallah. Dani? Insyaallah. Doain insyaallah ya. Nih nanti Syekh Akram Khairullah. Amin. Imam Masjidil Haram. Amin. Sama seperti Imam Sudaisi nanti ya. Amin. Insyaallah. Oke ya. Sedikit saja Om coba untuk melihat hafalannya Akram ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'asha lakum taluta malika. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Masya Allah. Allahu Akbar. Ini ada pesan-pesan nggak kira-kira nih Akram buat teman-teman Rangers MPM di seluruh Indonesia supaya bisa menjadi penghafal Quran seperti Akram juga ini? Kira-kira semangatnya apa ya? Motivasinya apa? Silakan Akram. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangers MPM 1311. Jika ingin didekati oleh Allah, maka jangan kita jauhi Al-Quran. Jika tidak ingin dijauhi Allah, maka dekati Al-Quran. Karena yang menciptakan kita adalah Allah. Jika kita tidak dekat Allah, bagaimana kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa masuk surga, di surga Allah? Gitu ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Akram dan Abu Akram, terima kasih banyak nih. Alhamdulillah, sama-sama. Insya Allah bincang santai kita ini ada manfaatnya untuk Rangers MPM di seluruh Indonesia. Amin, insyaallah, ya. Yang minimal mereka bersemangat untuk menjadi penghafal Quran Amin. dan pahalanya insya Allah dapat semuanya. Amin, insyaallah. Amin. Semoga kita semua orang tua bisa memiliki anak seorang penghafal Quran. Itu hal kita semua. Rangers MPM, demikianlah. Ketemu lagi nanti minggu depan. Stay tune terus di MPM TV di program saya yang kita bincang santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh cium? Masya Allah.